Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Hasan Ubaidillah beserta teman saya, Bapak Eko Purbianto akan mengulas sebuah buku yang bicara tentang educational policy goes to school, case studies on the limitation and possibilities of educational innovation. Nah, untuk bisa mengerti apa yang menjadi inti dari buku ini, untuk mengawali ulasan ini kami persilahkan kepada Bapak Eko Murbianto untuk menyampaikan ulasan tentang inti dan substansi dari buku Educational Policy Goes to School, Case Studies on the Limitation and Possibilities of Educational Innovation. Silakan Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Hasan atas kesempatannya. Ya, jadi buku tentang Educational Policy Goes to School, Case Study on the Limitation and Possible of Education Innovation ini secara garis besar menceritakan, menuliskan tentang kebijakan pendidikan yang diterapkan secara eksplisit untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan mempromosikan akses dan keberhasilan bagi kaum muda yang kehilangan haknya yang dapat menjadi bumerang dan seringkali berakibat melebarnya kesenjangan tersebut. Dalam kumpulan studi kasus di buku Educational Policy Goes to School ini memiliki kasus yang interdisipliner. Penulis memeriksa kasus-kasus yang menjadi bumerang kebijakan tersebut ketika kebijakan tersebut tidak berfungsi, berakibat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan, dan ketika kebijakan tersebut tidak membantu. Meskipun reformasi kebijakan dianggap sebagai cara yang efektif untuk memperbaiki struktur persekolahan dan mengurangi kesenjangan pencapaian tujuan, banyak upaya untuk mereformasi sistem tersebut secara tidak memadai, mengatasi warisan kebijakan yang tidak setara dan ketidaksetaraan sejarah dan meresap yang bertahan di sekolah, menjelajahi akar ketidaksetaraan sekolah dan memeriksa hasil kebijakan negatif yang sering diabaikan. Penulis menjelaskan penyebab dan konsekuensi dari keputusan pembuat kebijakan yang buruk dan jelek, menunjukkan bagaimana kebijakan menjadi bumerang bagi dirinya, gagal atau sukses yang tidak diinginkan, tidak sesuai dengan tujuan. Jadi seperti ini Pak Hasan, garis besar dari buku Educational Policy Goes to School, a study on the limitation and publicities of education innovation, bercerita tentang seperti ini. Untuk selanjutnya silakan Pak Hasan untuk menguraikan bab dari buku ini. Monggo. Terima kasih Pak Eko yang sudah memberikan atau menjelaskan pengantar dari isi buku yang akan kita ulas pada kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk saya sendiri akan mencoba menyajikan ulasan terkait salah satu tulisan yang ada di buku ini yang berjudul All Centralized Implementation Policies Filed to the Austrian New Middle School Process. Nah, di artikel ini memang menjelaskan tentang bagaimana proses kegagalan penerapan kebijakan yang sentralistik pada sebuah proses sekolah menengah baru di Austria. Isi dari artikel ini nanti dalam beberapa hal itu memang ada sedikit kemiripan dengan beberapa kebijakan yang berlangsung dan memang ada di Indonesia. Nah, untuk mengawalinya, ada sedikit penjelasan di bagian awal, yaitu di mana dijelaskan bahwa ada sebuah kebijakan baru, yaitu berupa upaya penyeragaman yang dilakukan oleh pemerintah Austria yang mencoba menerapkan sekolah komprehensif di tingkat sekolah menengah. Nah, kalau ditilik dari terminologi sekolah komprehensif, memang sekolah komprehensif ini ya seperti sekolah menengah yang memang menyajikan semua materi, semua hal yang memang kemudian tidak menyajikan secara spesifik pada satu keilmuan. Namun upaya dan percobaan untuk menerapkan sekolah komprehensif
di tingkat menengah ini pada tataran pelaksanaannya ternyata menemui banyak tantangan. Yang dari tantangan-tantangan ini yang kemudian berujung pada kegagalan sebuah proses ini untuk dilaksanakan di Austria. Yang mana tantangan-tantangan tersebut itu hadir di antaranya dari faktor waktu, kemudian kekuatan orang tua, dan reformasi yang tidak menargetkan kebutuhan sekolah tertentu dalam pelaksanaannya. Nah, kemudian bagaimana dengan ulasan lebih detailnya? Oke, kita akan coba ulas artikel ini satu persatu, terutama terkait tentang beberapa tantangan yang dari situ ternyata berakibat pada gagalnya, yaitu proses perubahan, proses reformasi dalam pendidikan yang mencoba dijalankan di negara Austria. Yang pertama adalah terkait waktu, yang mana ada satu hal yang sebenarnya perlu disadari bahwa sebuah kebiasaan atau tradisi yang dalam hal ini berlangsung di sektor pendidikan yang sudah berlangsung lama tentunya tidak dapat diubah hanya dalam beberapa tahun saja. Karena dalam proses perubahan sebuah kebiasaan, sebuah tradisi dalam sektor pendidikan, bagaimanapun membutuhkan waktu agar semua aktor yang terlibat dalam agenda perubahan dan kebijakan dalam pendidikan tersebut dapat menyesuaikan dengan tatanan administratif yang baru, yang sesuai dengan arus dan arah dari kebijakan baru tersebut. Tahapan ini tentunya tidak bisa dilangsungkan secara instan, sehingga ketika pembuat kebijakan berharap bahwa dari kebijakan yang dibuat kemudian langsung berbuah pada perubahan secara cepat, tentunya sangat tidak realistis. Nah, fenomena ini tentunya juga perlu diperhatikan bagi pembuat dan peramu kebijakan di Indonesia bahwa ketika mau dan ingin menelurkan sebuah kebijakan baru, terutama dalam dunia pendidikan, salah satu yang memang perlu disadari adalah bahwa kebijakan itu tidak akan pernah mungkin bisa terimplementasi secara cepat dan kemudian mendapatkan hasil juga secara cepat juga pulang. Karena di dalamnya butuh banyak penyesuaian, butuh banyak penyiapan, yang salah satunya adalah terkait penyiapan sumber daya manusianya. Dalam dunia pendidikan, SDM selanjutnya diharapkan bisa menyokong pelaksanaan kebijakan baru yang itu dibuat oleh pemerintah. Namun, pemerintah juga harus mau memfasilitasi dan sekaligus memberikan dukungan bagi para guru, bagi para tenaga pendidikan untuk bisa melakukan pelatihan-pelatihan atau pendidikan lanjut yang orientasinya adalah untuk supporting pada pelaksanaan kebijakan baru yang dilangsungkan di sebuah negara. Nah, tapi memang pelaksanaan sebuah kebijakan baru yang kemudian harus memfasilitasi banyak kegiatan untuk mendukung SDM agar siap untuk melaksanakan kegiatan itu butuh dana yang cukup. Sehingga ketika ada contoh ketika guru dituntut menguasai sebuah strategi baru, metode baru, pembuatan media yang juga baru, kok kemudian tidak didukung dengan ketersediaan dana yang cukup untuk melaksanakan pelatihan, kemudian pendidikan lanjut, tanpa adanya ketersediaan dana yang cukup untuk mendukung itu, maka sebenarnya proses ini sudah mengarah pada kegagalan. Nah, ini penting karena apa? Ketersediaan dana yang tidak cukup bisa menyebabkan kegagalan sebuah kebijakan dalam reformasi pendidikan. Itu artinya reformasi akan gagal karena kurangnya dana untuk mendukung penerapan strategi, metode, media yang butuh kebaruan, dan itu semua SDM butuh untuk mulai didukung agar bisa menguasai semuanya. Dan jika kegagalan harus dihindari, maka reformasi pendidikan harus dilaksanakan dengan biaya yang efektif. Tapi tentunya ini akan menjadi masalah baru dalam praktik pelaksanaan kebijakan baru tersebut. Nah, artinya penyiapan SDM kemudian tentang ketersediaan dana yang juga memadai untuk mendukung SDM agar mampu relate dengan kebijakan baru itu perlu dipikirkan. Karena ketika itu diabaikan, maka
kegagalan akan menjadi salah satu efek dari ketidaksiapan SDM dan ketidaksiapan dana untuk mendukung SDM dalam meningkatkan kapasitasnya. Ini perlu juga diperhatikan oleh pengambil kebijakan di Indonesia. Nah, selanjutnya adanya upaya penyeragaman yang berlangsung di Austria, yang yaitu di jalur pendidikan seperti yang terjadi di Austria ini, sebenarnya menyebabkan lebih banyak tekanan pada sumber daya di luar sekolah, yang pada akhirnya menyebabkan sebuah kegagalan dalam proses pelaksanaan. Nah, selama ini orang tua sebagai salah satu stakeholder eksternal utama dalam pendidikan seringkali ditinggalkan oleh pemerintah ketika mau membuat kebijakan baru dalam pendidikan. Padahal orang tua dengan segala sumber daya dan kekuatan yang dimilikinya harusnya diperhitungkan oleh pemerintah ketika menerapkan reformasi pendidikan. Karena sebagai pelanggan utama pendidikan, pastinya orang tua memiliki harapan-harapan, impian-impian yang harus diwujudkan oleh lembaga pendidikan dan itu berorientasi pada kebutuhan perkembangan anaknya yang disekolahkan di lembaga tersebut. Dan dari sinilah selanjutnya harapan dan kebutuhan orang tua sebagai wali siswa harus menjadi bagian utama dalam analisis kebutuhan ketika pemerintah menyiapkan sebuah kebijakan baru dalam dunia pendidikan. Nah, ketika contoh seperti ini diabaikan oleh pengambil kebijakan di Indonesia, maka bisa dipastikan kebijakan yang dibuat itu akan lebih banyak tidak tepat sasaran. Karena stakeholdernya adalah orang tua, anak, dan lingkungan sekitar sekolah. Ketika itu tidak dilibatkan, maka akan ada banyak hal yang hadir dari kebijakan tersebut dan tidak sesuai dengan harapan, dengan ekspektasi, dengan impian-impian orang tua. Disinilah penting untuk menyerap aspirasi dari pelanggan pendidikan sebelum pengambil kebijakan itu membuat sebuah kebijakan baru yang terkait dengan dunia pendidikan. Nah, yang terakhir, letak strategi implementasi tentunya merupakan aspek lain dalam proses reformasi pendidikan. Kenapa ini penting? Karena kadang-kadang cara mengambil kebijakan dalam melaksanakan sebuah kebijakan baru itu kadang hanya menjadikan tolok ukurnya hanya di kota-kota besar. Nah, pengalaman di Austria juga sama ternyata. Pengalaman di Austria memperlihatkan bagaimana proses reformasi pendidikan itu dimulai dari kota Wina, yaitu ibu kota di Austria. Terkait dengan situasi di Wina, apa yang mungkin sangat cocok untuk kota Wina tentunya belum tentu merupakan ide yang baik dan cocok juga bagi banyak daerah pedesaan Austria. Tentunya ini sama dengan di Indonesia. Ketika sebuah kebijakan itu sentralistik, hanya melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di kota dan kemudian abai dengan perkembangan kebutuhan dan harapan-harapan dari masyarakat desa, maka yang terjadi adalah kebijakan yang diturunkan itu tidak bisa cocok dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum. Dan dia akan sangat-sangat eksklusif dan hanya terkait dengan kebijakan atau kebutuhan yang ada di wilayah perkotaan yang mungkin itu menjadi salah satu parameter ketika kebijakan itu ditelurkan. Nah, ketidaksesuaian ini di mana seringkali jenis sekolah tidak relevan. Karena di kota besar mungkin banyak sekolah yang sudah high level, tapi di masa pedesaan yang ada dan tersedia hanya sekolah-sekolah yang sekedar untuk melaksanakan proses pendidikan. Karena semua orang pindah dari sekolah dasar ke sekolah menengah yang sama di kampung halaman mereka, memperhatikan konteks seperti itu tentunya sangat penting, yaitu bagaimana kebijakan itu harus relate dengan kebutuhan masyarakat secara luas. Kenapa ini menjadi sangat penting? Agar reformasi pendidikan itu mau dan mampu mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, budaya, kebiasaan, kekhasan spesifik sekolah untuk menghindari kegagalan dalam tataran pelaksanaan reformasi pendidikan. Nah, ini adalah pelajaran penting yang perlu diperhatikan oleh semua pengambil kebijakan di dunia pendidikan bahwa kebutuhan pendidikan di satu bagian, satu daerah dengan bagian dan daerah yang lain itu tidak akan sama. Karena di banyak daerah itu orientasi pengembangan pendidikan itu kadang disesuaikan dengan kekhasan mereka, kebudayaan mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka,
dan itu tidak akan pernah bisa digeneralisir dengan sebuah kebijakan yang sentralistik. Sehingga butuh pendekatan dan upaya dari kebijakan itu sehingga bisa merangkul semua kebutuhan, semua harapan, semua impian dari pelanggan pendidikan, sehingga diharapkan ketika akhirnya nanti ada kebijakan baru dalam dunia pendidikan, ada reformasi atau ada upaya reformasi dalam dunia pendidikan, itu sudah menyerap kebutuhan, menyerap harapan, menyerap impian, menyerap keinginan dari semua pelanggan pendidikan, sehingga proses mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan tersebut kemudian menjadi asesmen kebutuhan dalam penyusunan sebuah kebijakan, diharapkan akan melahirkan sebuah kebijakan yang bisa memberikan manfaat secara lebih luas, secara lebih umum, khususnya dalam memajukan pendidikan di sebuah negara. Ya, dalam hal ini di Indonesia tentunya, sehingga diharapkan kebijakan yang hadir dari pemerintah Indonesia selanjutnya akan punya manfaat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi mungkin ini ulasan sekilas dari sebuah artikel yang dalam hal ini berjudul How Centralized Implementation Policy Failed, The Austrian New Middle School Process, yang ada dalam buku Educational Policy Goes to School, A Studies on the Limitation and Possibilities of Educational Innovation. Semoga ulasan ini ada manfaatnya dari yang disampaikan oleh Pak Eko, kemudian saya teruskan, semoga ada manfaatnya, dan semoga ulasan ini menjadi salah satu bagian pertimbangan bagi yang menyimak, sehingga ketika menjadi bagian dari pengambil kebijakan harus bisa menyerap semua kebutuhan dan aspirasi, sehingga kebijakan itu bisa bermanfaat untuk semua orang dan memajukan pendidikan di Indonesia. Mungkin itu ulasan singkat ini. Terima kasih Pak Eko Purbianto. Semoga ulasan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.